فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيه. يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Karangan Syekh Al-Ustaz Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah. Dan topik yang kita akan angkat pada kesempatan kali ini tentang mengambil pelajaran daripada seorang wanita ahli surga yang berkulit hitam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari Atha bin Abi Rabah. Berkata Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas, suatu hari pernah berkata kepadaku Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli jannah, wahai Atha, maukah engkau kutunjukkan, kuperlihatkan dengan seorang perempuan dia adalah ahli surga? Ya, kata Ibnu Abbas kepada Atha, maukah kiranya engkau kutunjukkan ada seorang perempuan dia masih di dunia, masih di bumi ini, tapi dia tercatatkan sebagai penghuni surga? Qultu bala, kata Atha, tentu aku ingin mengetahui siapakah dia gerangan. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda, kau lihatlah itu perempuan yang berkulit hitam. Ketika itu Ibnu Abbas menunjuk wanita itu sedang tawaf di Ka'bah, di rumah Allah Jalla wa'ala, sedang tawaf. Berkata Ibnu Abbas, kau lihat perempuan itu yang dia berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia berkata, inni usra'u wa inni atakashafu fad'ullah li, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki penyakit sarak. Sarak semacam penyakit epilepsi. Ya. Dan para ulama berselisih apa yang dimaksudkan dengan sarak di sini. Apakah dia memiliki penyakit epilepsi? Ya, atau sarak di sini bermakna masul jin, dia kadang-kadang diganggu oleh jin sehingga tak bisa mengontrol dirinya. Ya. Sebagian mengatakan perempuan yang memiliki sarak dari jin, dari gangguan jin. Sebagian mengatakan sarak perempuan ini daripada penyakit, ya, epilepsi, membuat dia tak bisa mengontrol dirinya. Kadang-kadang dia terjatuh, kadang-kadang dia tak tahu apa yang dia buat. Inilah hakikat daripada sarak. Bisa daripada jin, bisa juga daripada penyakit epilepsi, atau kita menyebutnya ayan. Maka dia mengadukan kepada Nabi SAW tentang keluhannya, penyakitnya. Ini usra, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit, yaitu sarak, penyakit epilepsi. Wa inni atakashafu fad'ullah alaih. Namun ya Rasulullah, yang paling tidak menyenangkan adalah tatkala aku kumat, tatkala penyakitku kambuh, kadang-kadang aku tak bisa mengontrol sehingga aku tersingkap auratku. Atakashafu, dia seorang perempuan, ya, dan Anda melihat bagaimana orang yang kena epilepsi, kadang-kadang dia jatuh. Ya, ketika dia jatuh, dia tak bisa lagi mengetahui apa yang diperbuatnya, tak bisa mengontrol dirinya. Maka dia mengeluhkan kepada Nabi yang mulia tentang kondisinya. Kata dia, wa inni atakashafu, dan sesungguhnya aku kadang-kadang tersingkap auratku tanpa ku inginkan, ya, di luar kontrolnya. Fad'ullah li, maka berdoalah kepada Allah untukku, semoga Allah menyembuhkan penyakitku ini. Ini keluhannya. Ini menunjukkan bolehnya kita meminta doa orang yang kita anggap saleh. Ini tawassul yang dibolehkan dalam Islam. At-tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan, di mana Anda datang kepada seorang, meminta kepada dia agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit Anda, memudahkan urusan Anda dan semacamnya. Ini tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Maka berkata Nabi yang mulia SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki.
Rasulullah memberikan kepadanya dua pilihan, satu daripada dua pilihan. Yang pertama kata Nabi, kalau kau mau bersabarlah dengan penyakitmu ini dan aku menjamin bagimu surga. Atau sebaliknya, ya, kau mau aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Ya, mana yang kau pilih? Sabar dengan penyakitmu dan aku jamin garansi untukmu surga. Atau jika kau merasa tak sabar, aku akan berdoa kepada Allah semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Ya, faqalat, maka dia berkata asbir. Dia katakan aku sabar ya Rasulullah, lebih baik aku bersabar ya dengan penyakit ini, yang penting jamin bagiku surga. Ya, asbir, dia lebih memilih surga Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya dalam menderita yang penyakit yang dia derita ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penyakit, ya, jika seorang sabar menghadapinya adalah merupakan sarana untuk memperberat timbangan kebaikannya, membuat Allah mencuci habis segala macam dosa-dosanya, membuat orang yang sakit tersebut ketika sabar akan mengangkat derajatnya dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, dan ini hikmah yang harus dipahami oleh orang-orang sakit. Sebagian orang menderita penyakit yang berketerusan, kadang-kadang kena kanker stadium 2, stadium 3, stadium 4 yang begitu dahsyat. Maka sabarlah, kalaupun nanti harus kematian merenggut Anda disebabkan penyakit tersebut, maka Anda akan menghadapi Allah SWT dengan dosa yang telah hapus dengan kesabaran Anda tatkala menghadapi penyakit. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya apapun yang menimpa orang mukmin akan menjadi sebab digugurkannya dosa-dosanya, walaupun satu duri yang masuk ke dalam, ya, dagingnya, bagaimanapun dengan penyakit berat. Kembali kepada kisah ini, maka dia mengatakan asbir. Faqalat asbir, ya Rasulullah, aku pilih sabar saja, aku sabar dengan penyakitku ini. Ya, Masya Allah. Faqalat, namun dia menyela, inni atakasyafu, tapi ya Rasulullah, masalahnya tatkala aku sakit, kambuh penyakitku, atakasyafu, terkadang aku menyingkap auratku tanpa keinginanku, tersingkap auratnya. Ya, orang dalam kondisi ayan dia tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Fad'ullaha li an la atakasyaf, ya Rasulullah, aku malu apabila tersingkap auratku, mungkin nampak pahanya, mungkin nampak betisnya, dan dia tak bisa mengontrol. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa tatkala aku kambuh, tatkala penyakitku kumat, semoga Allah menjaga auratku agar tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Rasulullah pun mendoakan perempuan ini. Maka tiap kali perempuan ini kambuh penyakitnya, kembali, ya, mendatanginya, ya, dia tak sadarkan diri, namun Allah jaga auratnya sehingga tak lagi terlihat. Subhanallah. Berkata Syekh Razak, "Litata'ammal fi qissati hadhihi al-mar'ati al-'azimah." Maka perhatikanlah bagaimana kisah perempuan yang agung ini. Fa hadhihi al-mar'atu ma'aha imanun wa sidqun. Sungguh perempuan ini membawa iman, bersamanya imannya dan kejujurannya. Wa naqa'un wa safa. Dia membawa kebersihan dirinya, kesucian hatinya. Wa dinun wa haya. Dia senantiasa pikirkan agamanya dan sifat malunya. Wa biha hadhihi asyiddatu wal bala, ya, dan senantiasa kondisi yang begitu ekstrim, penyakit yang begitu dahsyat menimpanya, ya, dia tak peduli bagaimana tetap imannya tegar, bagaimana tetap auratnya tidak tersingkap, ya. Ala wa huwa ma asabaha min sar'in fakana yu'arriquha yuqalqiluha. Penyakit yang menderitanya, yang penyakit ayan yang menderitanya, atau penyakit gangguan jin yang membuat dia menderita, ini yang senantiasa membuatnya gelisah. Uyudhiha uyadjaruha, membuat dia merasa tak nyaman, ya. Maka dia datang kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi agar Allah mendoakan dia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya, ya. Maka Nabi SAW sarankan dia agar bersabar dengan penyakit tersebut, ya, dan baginya dijamin surga, ya. Maka dia memilih sabar, yang penting Allah jaminkan, Rasulullah jaminkan baginya surga, ya. Nah, maka dia lebih memilih menjadi wanita penghuni surga dengan penyakit yang dia sabar menghadapinya, daripada harus sembuh daripada penyakit. Subhanallah, dengan
jaminan dari Rasulullah SAW. Dan Nabi ketika berkata-kata tak berdusta, perkataan Nabi wahyu, jika engkau mau, ya aku doakan, tapi jika engkau sudi, bersabar bagimu surga, maka dia memilih surga. Subhanallah. Tapi satu hal yang masih menjadi pemikirannya adalah bagaimana ketika dia kembali, ya penyakit itu menderanya, bagaimana ketika auratnya tersingkap, sebagian anggota tubuhnya mungkin terlihat, ya padahal dia dalam kondisi uzur, bukan dengan kesadaran, bukan dengan keinginan, tak sadar, tak diinginkan, ya karena penyakit, tapi dia merasa tak nyaman, dia tak rela, menunjukkan betapa dahsyatnya sifat malunya, betapa kuatnya imannya, betapa bersihnya, sucinya dirinya. Subhanallah, sehingga membuat dia begitu gundah gulana, gelisah. Bagaimana ini Rasulullah? Tapi aku pikirkan bagaimana ketika aku kambuh nanti auratku tersingkap. Subhanallah. Ini tak akan mungkin aku sabar dengannya. Kalau penyakit aku sabar, tapi auratku terlihat laki-laki, aku tak sabar. Subhanallah. Mungkin tersingkap sebagian daripada auratnya, ya rambutnya yang tersingkap, atau betisnya, atau kakinya, atau pahanya. Dia mengatakan, ini saya tak sabar ya Rasulullah, mintalah kepada Allah tetap agar Allah memelihara saya, agar aurat saya tak terlihat oleh laki-laki yang tak halal bagi saya. Subhanallah. Ya. Maka Rasulullah SAW doakan. Maka setelah itu kata beliau, fakanat ba'da dzalika tusra'u wa la tatakashshab bida'watin Nabi. Tiap kali kambuh penyakitnya, kesurupannya datang atau ayahnya datang, maka tak pernah lagi tersingkap auratnya, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kisah ini merupakan kisah yang begitu indahnya, yang layak untuk tulis dengan tinta emas, dimasukkan ke dalam bentuk perangai dan budi pekerti yang mulia, akhlak yang baik. Ya, betapa dahsyatnya rasa malu, sifat malu yang harus ada pada seorang wanita. Malu terlihat auratnya, subhanallah, padahal dia tak sadar. Ya, karena itu dia mengatakan, inna takasyafu fad'ullah li alla takasyaf. Namun ya Rasulullah, saya kadang-kadang membuka aurat saya dalam keadaan tak sadar, berdoalah kepada Allah agar Allah tidak menyingkap aurat saya. Masya Allah. Ya, padahal inilah merupakan perkara yang terjadi di luar kehendaknya, tanpa diinginkannya, tapi dia tak ingin, tetap dia berdoa, tetap meminta agar Rasulullah mendoakan tidak tersingkap aurat, menunjukkan betapa besar rasa malunya. Subhanallah. Ya, maka sekarang Anda bandingkan dengan kondisi perempuan-perempuan. Kita bicara tentang perempuan-perempuan muslimah saja dahulu. Kita tak bicara tentang perempuan-perempuan kafirah yang kafir, yang tidak beriman kepada Rasulnya. Kita bicara tentang perempuan-perempuan muslimah. Bagaimana kondisi perempuan-perempuan muslimah sekarang? Masya Allah. Ya, kata Syekh, فَكَيْفَ الْحَالُ بِمُرْأَةٍ تَتَكَشَّفُ مُبْدِيَةً مَحَاسِنَهَا. Bandingkan dengan perempuan-perempuan sekarang yang sengaja menyingkap auratnya, menampakkan keindahan, keelokan tubuhnya, muzhiratan mafatinaha. Ya, anggota tubuhnya menjadi fitnah, dia tampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, mubrizatan jamalaha, dia tampakkan keindahan kulitnya, wajahnya, bitau'iha wa ikhtiyariha. Semua dilakukan dengan pilihan, bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan keinginan, menunjukkan kepada laki-laki yang mereka bukanlah merupakan mahramnya dan belum tentu menjadi suaminya. Mereka tampakkan keindahan tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya. Subhanallah. Ya, ghair mubaliyatin wala muqtarithatin la bihaya'in wala iman. Yang dia tak peduli yang namanya iman, tak peduli yang namanya sifat malu, telah tercabut dari dirinya akar sifat-sifat malu itu. Subhanallah. Ya, engkau masuk ke pasar-pasar kaum muslimin, engkau masuk ke pasar kaget, engkau akan terkaget-kaget melihat pakaian-pakaian wanita di pasar. Dan sebagian mereka di negeri kita ini adalah kaum muslimah. Rok yang pendek, tersingkap betisnya, kadang Allahul musta'an, tersingkap pahanya, terlihat pahanya. Ya, Masya Allah. Baju yang pendek, tersingkap bokongnya, dada yang dibelah,
ya bagian depan, bagian dadanya yang dilubangi, Masya Allah, dan segala macam bentuk perkara-perkara yang subhanallah menjadi berat bagi laki-laki muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangannya di jalan, di hadapannya demikian pandangan matanya, lihat kanan pun demikian, lihat kiri demikian, ke belakang pun demikian. Masya Allah, tabarakallah, berat ujian bagi laki-laki muslim. Subhanallah. Tasma'u ayatillah wa tasma'u ahadits Rasulillah. Dia dengar tentang ayat Allah, Allah perintahkan agar dia berjilbab, berhijab. Dia dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasma' ma fi at-tabarruj was-sufur min wa'id wa tahdid. Dia dengar ancaman-ancaman menyingkap aurat, menampakkan wajah dengan kecantikannya. Tahu dia ancaman-ancaman dalam agama. Fala tubali, namun dia tak peduli bi syai'in min dzalika wa la taqtarith. Dia merasa tak peduli sedikit juga pun dengan apa yang ada dalam agama ini, larangan-larangan, himbauan-himbauan, ancaman-ancaman, tak peduli. Tetap berjalan di pasar-pasar, di mal-mal, di jalan-jalan dengan tabarruj, bersolek, parfum yang begitu dahsyat, subhanallah. Ya. Kemudian make up yang begitu dahsyat, pernak-perniknya. Nah, ya, sungguh fitnah besar, dan ini menghancurkan negeri kaum muslimin, menghancurkan moral-moral kaum muslimin. Maka ramailah terjadi perselingkuhan, suburlah yang namanya perzinahan, ya, dan begitu banyak kasus-kasus aborsi, pernikahan di luar, yakni pernikah dalam kondisi perempuan hamil, padahal menikahi perempuan dalam kondisi hamil tak sah menurut kebanyakan para ulama. Dinikahkan ketika dalam kondisi hamil. Subhanallah. Muncullah berbagai macam tindakan-tindakan yang mendatangkan keburukan bagi masyarakat. Laki-laki akhirnya berselingkuh, berzina, karena di mana-mana fitnah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata beliau, perhatikan perempuan ini, fa inna hadhil mar'ata hiya min ahli jannah. Inilah perempuan ahli surga. Ya. Karena takashufuha bisabab sar'in ma'dzuratin. Penyakitnya itu bukan dia mau, tersingkap auratnya gara-gara penyakit yang tidak dia inginkan. Wa kana takrahu dzalik, tapi dia begitu tak senang tersingkap auratnya. Takrahu takashufa asyaddal karah, begitu tak sukanya dia sekiranya ada anggota tubuhnya yang terlihat laki-laki, meski dalam keadaan dia tak sadar, di luar kontrolnya. Subhanallah. Lakin ma yaqa'u min adadin ma yaqa'u fi adadin minan nisa. Tapi lihatlah kondisi kaum wanita sekarang, min takasyufin wa tabarrujin wa sufurin. Ya, mereka menyingkap sana sini aurat mereka, menampakkan keindahan tubuh mereka, lekuk tubuh mereka. Sababuhu sar'un min naw'in akhar. Ya, sebabnya adalah penyakit sarak. Ya, tapi sarak lain, penyakit yang ditimpa oleh perempuan yang menyingkap dengan sukarela auratnya, menampakkan keindahan tubuhnya. Mereka hakikatnya juga terkena penyakit sarak, tapi jenisnya lain, sarak kesetanan. Subhanallah. Sebagaimana kita katakan, sarak adalah merupakan penyakit disebabkan oleh gangguan jin, gangguan syaitan yang menguasai seseorang hamba, akhirnya tak bisa mengontrol dirinya lagi. Maka kata beliau, sesungguhnya perempuan yang dengan sukarela menyingkap auratnya, menampakkan keindahannya dalam keadaan penyakit kesetanan pula. Sar'un min naw'in akhar, tapi jenisnya, kesurupannya dari jenis lain. Subhanallah. Ya, wala yu'dharu fihi wala yu'dharna fihi. Ini adalah merupakan penyakit kesurupan yang tak diberikan uzur, dikuasai syaitan. Syaitan yang menghiasi, ya, indah di pandangan matanya, bersolek untuk laki-laki lain. Syaitan yang membelenggunya, merantainya. Subhanallah. Jika perempuan yang pertama, perempuan ahli surga ini adalah terkena penyakit sarak pada jasmaninya, subhanallah, maka perempuan-perempuan yang menyingkap auratnya terang-terangan terkena penyakit sarak pada ruhaninya. Subhanallah. Innahu sar'u syahawat, dialah merupakan kesetanan sarak, penyakit sarak, asyahawat, ya,
dampak daripada syahwat hawa nafsunya, bisababi dha'fil iman, karena lemahnya iman, wa qillatid din, karena agama yang minim, ya, wa dhahabil haya, karena sifat malu yang telah hilang. Maka apa yang kau lihat perempuan yang berkeliaran di tengah-tengah jalan, di plaza-plaza, di mal-mal, yang menyingkap ke dalam tubuhnya, ini perempuan semua sedang dalam keadaan kesetanan, tapi jenis lain, kesurupan jenis lain, kesurupan yang dia lakukan dengan sengaja mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, lain dengan kesurupan yang menimpa perempuan kulit hitam tersebut. Subhanallah. Bi an yakuna al-insanu sari'a syahawatihi wa sari'a tatabbu'i maladzatihi. Ketika seorang, ya, benar-benar kesetanan, kesurupan, mengikuti syahwatnya, mengikuti apa yang dianggap nikmat dan lezat, fayakunu bihadha sar'i laysa mubaliyan wala muqtarithan bima yaf'aluhu ahwa min ridallah am min sakhatihi. Kesurupan yang membuat dia tak lagi peduli apa yang dia lakukan ini, apakah mendatangkan ridha Allah atau mendatangkan murka Allah, dia tak peduli. Mau Allah murka, tak murka, ridha, tak peduli, yang penting syahwatnya. Subhanallah. Celana bagus-bagus digunting sana sini, tampalah pahanya, tampalah betisnya, baju bagus-bagus digunting sana sini, dilubangi di kanan, dilubangi di kiri, bagian bahunya, dilubangi bagian depannya, dilubangi bagian belakangnya. Subhanallah. Dibuat ketat seketat-ketatnya, Masya Allah, menjerit sang baju itu dipakai. Ya, Allahu Akbar. Waqad azama hadha an-naw' min as-sar'i fi hadha az-zaman. Sungguh kesurupan jenis ini, kesetanan jenis ini mengikuti hawa nafsu syahwat, ya, benar-benar begitu dahsyat, ya, fenomenanya di zaman sekarang ini. Bisabab kathrati al-fitan, karena banyaknya fitnah, wa tanawu'i dawa'i syahwat, karena berbagai macam faktor-faktor yang membuat syahwat bergejolak, ya, wa buruzi asnafil mughriyati fi hayatin nas, karena munculnya berbagai macam hal-hal yang membuat manusia lalai, tenggelam dalam syahwatnya, hedonisme, gaya hidup mengejar syahwat. Subhanallah. Wa mastajadda fihi min wasail hadithatin, apalagi berbagai macam ragam fasilitas, sarana-sarana yang berkembang, ya, minha, ya, kathirun minha tu'ajiju al-fitana. Ada namanya medsos sekarang yang paling dahsyat, medsos, dari FB-nya, dari IG-nya, dari Twitter-nya, dari WhatsApp-nya, dari berbagai macam perkara-perkara lain, Zoom-nya yang disalahgunakan. Subhanallah. Skype-nya yang disalahgunakan. Dahulu kala parabola yang disalahgunakan. Tu'ajjujul fitan, yang membangunkan fitnah itu sendiri, membuat fitnah bagaikan api yang menyala-nyala, menyambar-nyambar. Wa tuthiru fin nufusis syahawat, yang menanamkan dalam setiap jiwa kepentingan untuk melampiaskan syahwatnya, min khilali qanawatin athimah, tentunya yang diakses dari berbagai macam ragam media-media, parabola-parabola dengan segala macam situs-situsnya, acara-acaranya yang penuh dengan dosa, wa mawaqi' mawdu'atin la hadafalaha, berbagai macam situs-situs yang penuh dengan bencana yang tak punya tujuan yang baik kecuali merusak akhlak anak muda, wanita-wanita muda. Wala ghayata illa iqa'un nas fi sar'i syahawat, yang tujuannya hanya satu, bagaimana manusia benar-benar kesetanan, menderita sarak jenis lain, menderita kesurupan jenis lain, kesurupan jin, ya, dalam mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Subhanallah. Jadi pahamilah, perempuan yang kulit gentayangan di pasar-pasar, di jalan-jalan, di mal-mal, dengan pakaian yang menggoda, mereka adalah perempuan-perempuan yang kesetanan, yang kesurupan, tapi jenis lainnya. Subhanallah. Wa an yakunu tarih limaladzat fa'azama al-bala' washtadda al-khatbu, ya, intinya bagaimana supaya mereka menjadi orang-orang yang korban dalam berbagai macam, ya, perkara-perkara kesenangan, kelezatan dunia, ya. Maka begitu dahsyatnya ujian ini, begitu luar biasa, yang tak pernah ada di zaman Nabi, zaman para sahabat tabi'in, dan zaman-zaman berikutnya.
Mereka masih punya sifat malu begitu besar, tapi sekarang semakin dekat kiamat, rasa malu begitu dahsyat tercabut bahkan dari perempuan-perempuan muslimat. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wa qad tahaddatha al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi kitabih al-'azim Zad al-Ma'ad." Dan Ibnu Qayyim telah menuliskan dalam kitabnya yang begitu agungnya namanya Kitab Zadul Ma'ad an hadha an-naw'i min as-sar'i. Bahwasanya ada jenis penyakit sarak lain, penyakit kesurupan lain. Wa an halin nasi ma'hu, bagaimana kondisi manusia dengan penyakit kesurupan lain ini. Wa ma asaba katsiran minan nas bisabab dzalika min fitanin wa awasifa syadidah, yang memiliki dampak yang begitu dahsyatnya, fatal, bagaikan badai fitnah, ya, yang mengguncang masyarakat kaum muslimin, kehidupan laki-laki, sehingga menjadi hal yang lumrah yang namanya perselingkuhan. Banyak kepergok, subhanallah, mereka berselingkuh, berzina, ya, pelacuran semakin marak, ya. Ta'sifu bil iman, badai yang mengguncang iman, wal yaqin, mengguncang keyakinan beragama seseorang, wa tuzalzilul akhlaq, yang merusakkan, yang membuat gempa, guncang akhlak manusia, wal haya, menghilangkan sifat malu, dzakiran halan nasi fi zamani, dan mengingatkan kondisi manusia pada zamannya, pada zaman Al-Qayyim, pada abad ke-8. فكيف به لو رأى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة. Dia menceritakan bahwa pada zamannya ada orang-orang yang kesurupan syahwat sehingga menyingkap sana-sana daripada yakni auratnya. Ini pada zamannya. Bagaimana pula kalau Ibnu Qayyim dihidupkan kembali dan dia melihat bagaimana kondisi wanita pada zamannya, tentu lebih dahsyat bandingannya dibandingkan dengan perempuan-perempuan pada abad ke-8. Subhanallah. Ya. Yaqulu rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsaru tasallutil arwahil khabithati ala ahlihi takunu min jihati qillati dinihim. Yang paling banyak yang dapat, ya, membuat orang dikuasai rohnya oleh syaitan, dampak daripada agama yang minim, ya, agama yang minim, tak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dikuasai syaitan, ya. Maka syaitan menguasainya, membuat dia seolah-olah bagikan kesurupan, tak tahu lagi mana yang baik itu dirinya, mana yang buruk. Bagaimana orang kesurupan tak sadar lagi, tak sadar perbuatannya ini akan mendatangkan bala bencana bagi masyarakat, perselingkuhan, perzinahan, subhanallah, pelecehan seksual, wa kharabi qulubihim wa alsinatihim, yang dampaknya adalah menghancurkan hati-hati mereka dan lidah-lidah mereka, min haqaiqil dzikr, sehingga hilanglah yang namanya zikrullah. Dosa membuat orang payah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau payah berzikir kepada Allah, pastikan dampak daripada dosamu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, ini akan menghalangi engkau untuk dapat berzikir kepada Allah. Ya, wa ta'widz, menghalangi orang untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahassunatun nabawiyyah wal imaniyah, menghalangi orang untuk dapat melindungi dirinya dengan berbagai macam zikir-zikir yang merupakan benteng dari Nabi SAW. Bagaimana dapat berzikir pagi, dapat berzikir sore, orang yang dipenuhi dengan syahwat, kesurupan syaitan, sehingga tak terkontrol berlakunya lagi dengan agama, semuanya dengan syaitan, dengan syahwatnya. Subhanallah. Fatalqa ar-ruhul khabithur rajula a'zala la silaha ma'ahu, maka syaitan-syaitan ini mendapati laki-laki ini, perempuan ini, pemuda-pemudi tidak memiliki benteng sama sekali, tidak ada zikrullah, tidak ada pelindungan kepada Allah, maka dia kuasai, jadilah laki-laki ini kesurupan, sehingga apa dibuat tak terkontrol, akhirnya menzinahi istri orang, berselingkuh dengan istri orang, subhanallah, memperkosa dan semacamnya. Wa rubbama kana 'uryanan fayu'athiru fihi hadha, subhanallah. Kadang-kadang bahkan seorang sama sekali tak punya apapun daripada benteng daripada syaitan, maka habislah dia dibinasakan syaitan, digiring syaitan semau syaitan. Tak ada dalam dirinya baca Quran, tidak dalam baca zikir, tidak salat, subhanallah, tak peduli dengan salat, tak peduli dengan puasa. Orang semacam ini orang kesurupan. Alangkah banyaknya kita lihat dewasa ini orang-orang kesurupan, mereka tak sadar mereka kesurupan syaitan.
Orang berpuasa, mereka tak berpuasa, merokok di tengah hari bulan puasa, dan dia muslim. Subhanallah. Tak ada rasa malu, tak ada rasa beban. Perempuan berpakaian yang minim ketika tengah hari bulan Ramadan, tampak auratnya, tampak rambutnya, tampak betisnya, tampak lengannya. Subhanallah. Walau kushifa al-ghita'u la ra'aita aktsara an-nufus al-bashariyati sar'a hadhihi al-arwah al-khabithah. Sekiranya manusia sadar, disingkaplah hakikat pandangan mata manusia, mereka akan lihat bahwasanya kebanyakan manusia dalam keadaan kesurupan, disurupi, dikuasai oleh roh al-khabithah, oleh syaitan-syaitan yang keji. Subhanallah. Mereka yang menguasai manusia. Ya, Masya Allah. Wahya fi asriha wa qabdatiha. Maka manusia-manusia ruhnya telah ditawan oleh syaitan dalam tawanan mereka, dalam genggaman mereka. Tasuquha haitsu sya'at. Maka syaitanlah yang menggiring kemana dia mau. Akhirnya manusia hanya mengikut apa keinginan syaitan. Wala yumkin imtina'u minha wala mukhalafatuha. Ruh yang lemah ini tak bisa melawan syaitan, karena lemahnya dia tak bisa mengingkari syaitan, menentang syaitan. Wa bihadha as-sar'il a'zam alladhi la yafiqu sahibuhu illa 'inda al-mufaraqati wal mu'ayanah. Maka orang yang kesurupan dengan syahwat ini tak pernah dia sadar, tak pernah dia siuman daripada pingsannya kesurupan syahwat, kecuali ketika telah melihat malakul maut datang. Subhanallah. Fahunaka yatahaqqaqu annahu kana huwa al-masru'u haqiqatan. Ketika datang malakul maut padanya, baru dia tahu sebenarnya dia benar-benar terbelenggu oleh syaitan, tertawan oleh syaitan, disurupi oleh syaitan. Wabillahil musta'an. Hanya kepada Allah kita bermohon pertolongan. Subhanallah. Kata beliau, wa ilaju hadha as-sar'i biqtiranil aqli sahihi ila al-iman bima ja'a bir rusul. Bagaimana supaya kita selamat daripada kesetanan syahwat ini? Ini kita bicarakan kesetanan syahwat, kesurupan syahwat, bukan kesurupan jin sebagaimana tadi kita bahas tentang perempuan tersebut, tidak. Adapun ilaju hadzal sara', bagaimana menyembuhkan orang yang kena penyakit kesurupan syaitan ini, kesurupan jin ini, biqtiranil aqli sahih, senantiasa dia mengiringkan rasio yang sehat, berpikir yang sehat dengan iman, dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Orang ketika berselingkuh tak dia gunakan rasio sehatnya, itu istri orang. Subhanallah. Ya, kadang-kadang seseorang berselingkuh dengan teman kerjanya. Subhanallah. Bos dengan sekretarisnya berselingkuh. La ilaha illallah. Masing-masing punya istri, punya suami, punya pasangan. Inilah orang-orang yang terbelenggu dalam sara', ya, terbelenggu dalam belenggu syaitan, kesurupan syaitan, dia tak sadar. Ya, wa antakunal jannatu wan naru nusba ainaihi wa qiblat qalbihi. Agar dia dapat sembuh daripada kesurupan, hendaklah dia menjadikan di hadapan matanya selalu tampak surga, neraka. Subhanallah. Wa yastahdhiru ahlad dunya wa hulul al-mathulati wal afati bihim. Hendaklah dia selalu berkaca dengan penghuni bumi ini, orang-orang terdahulu yang Allah telah binasakan dengan dosa-dosa mereka. Lihatlah bagaimana derita yang diderita oleh kaum Nabi Lut. Lihat kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh, kaumnya Fir'aun, kaumnya, subhanallah, Namrud dan kaumnya. Lihat, belajar, ini semua orang-orang kesurupan syaitan yang ujungnya adalah kebinasaan, kehancuran. Wa wuqu'iha khilala diyarihim kama waqi'il qatri. Bagaimana Allah tumpahkan azabnya ke negeri mereka yang merata bagaikan turunnya curah hujan, semuanya terkena. Wa hum sar'a la yafiqun. Bagaimana mereka semuanya dalam belenggu syaitan, tak sadar mereka sedang dibelenggu syaitan, kesurupan syaitan. Wa ma ashadda da'a hadza sar'a. Alangkah parahnya penyakit kesetanan ini, dibelenggu syaitan ini. Subhanallah. Walakin lamma ammatil baliyatu bihi, namun ketika semua orang telah kesurupan syaitan, atau sebagian besar manusia kesurupan syaitan, bihaitsu la yura illa masru'an, taklah terlihat kecuali semua orang dikuasai syaitan, kesetanan.
lam yasir mustaghraban, sehingga tak lagi dianggap aneh. Allahu Akbar. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang tak dianggap aneh. Perempuan yang pakainya transparan sampai tampak warna kulitnya, tubuhnya, dianggap tidak aneh, biasa. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang sudah kesurupan, satu sama lain melihat semua sudah kesurupan, sehingga tak aneh lagi. Fenomenanya fenomena yang sudah viral. Fenomenanya ada fenomena yang sudah menjadi general. Bayangkan ketika Anda berada di rumah sakit jiwa, semua orang-orang rumah sakit jiwa itu yang terganggu pikirannya, semuanya mereka merasa mereka orang normal. Subhanallah. Kenapa? Karena memang semuanya gila. Begitulah kondisinya zaman sekarang ini. Orang yang kesurupan syaitan, terbelenggu syahwatnya, sehingga mengikuti apa yang syaitan, semuanya mereka tak sadar. Lam yasir mustaghraban wala mustangkaran, sehingga tak lagi diingkari perbuatan-perbuatan buruk. Bayangkan ketika Anda berjalan-jalan, pergilah Anda hari Sabtu, hari Ahad, lewati jembatan Barelang sana, di Batam sana, perempuan, laki-laki, muda-mudi duduk di sini berdua, di sana berdua, tak lagi diingkari. Kadang-kadang mereka berpelukan, la ilaha illallah. Kadang-kadang di pantai-pantai mereka bermesraan, la ilaha illallah. Kenapa? Karena sudah begitu populernya kesurupan ini. Semua orang kesurupan kecuali Allah rahmati, sehingga tak lagi dianggap aneh. Sesama orang gila tak tahu mereka itu gila. Yang tahu mereka gila adalah orang yang waras. Ketika semua orang gila syahwat, maka tak tahu mereka dalam kegilaan syahwat. Yang tahu adalah orang yang waras, yang Allah berikan kepadanya iman, ilmu. Subhanallah. Saya berikan perumpamaan. Apabila ada acara-acara, kadang-kadang acara karaokean, ada organ tunggal, naik di sana laki-laki, kadang perempuan bernyanyi, bergoyang-goyang. Subhanallah. Kita yang telah mengaji, yang telah belajar agama, melihat ini orang gila, kayak cacing kepanasan, meliuk-liuk di atas pentas sana, ditepuk-tepuki. Laki-laki pun ikut, kadang-kadang campur baur, mereka menari, mereka berjoget. Subhanallah. Tapi begitu banyak yang menyaksikannya, semuanya mensupport, semuanya merasa terhibur, dianggap ini hiburan yang sah-sah saja, wajar-wajar saja. Namun orang-orang yang lurus akidahnya, orang yang telah paham agama, yang beriman kepada Allah, tahu tentang haramnya musik dan bencana musik, mereka melihat ini semua dengan kacamata kacamata agama. Subhanallah. Apa yang dilihat ini semuanya adalah orang-orang yang dalam keadaan gila kesurupan. Subhanallah. Bagaimana laki-laki terhormat naik ke atas pentas joget-joget, perempuan pun demikian, meniuk-niukkan badannya tanpa rasa malu. Disupportnya acara-acara, kadang-kadang acara-acara subhanallah. Andai kata telah dekat masa-masa pemilihan umum, mencari suara, dikumpulkanlah masyarakat, buat panggung, naikkan pentas, naiklah bidu wanita, para penjoget-penjoget dengan liuk-liuk tubuhnya, pakaian yang minim. Ini semua subhanallah dihadiri oleh mungkin ribuan orang. Mereka tak tahu ini semua orang sedang kesurupan, karena semua dalam kondisi sama kesurupan. Subhanallah. Tapi Anda yang mengaji, Anda yang menimba ilmu, tahu ini orang-orang yang sudah kesurupan syaitan semuanya. Subhanallah. Ini yang dikatakan Bukhari rahimahullah. Banyak orang-orang karena sudah semuanya kesurupan, sehingga seolah-olah dianggap mereka itulah yang sehat. Yang tak seperti mereka, perempuan bercadar dianggap ini sakit jiwa nih, perempuan bercadar. Laki-laki yang cingkrang dianggap sakit jiwa nih, laki-laki. Subhanallah. Yang menentang agama dianggap aneh, dianggap tak waras, menyelisihi orang banyak, karena orang banyak semuanya telah tenggelam dalam hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal sara li kathratil masru'ina 'ainul mustankar al mustaghrab khilafahu. Bahkan karena banyaknya orang-orang yang kesurupan, yang tak kesurupan yang sehat inilah yang diingkari. Orang yang rajin ke masjid diingkari nih. Nanti syukur-syukur tak dibilang teroris, nanti dibilang teroris. Yang memelihara sunnah nabinya, berjenggot, ini teroris ini. Cingkrang ini teroris, perempuan bercadar ini teroris, perempuan pakai bikini, ini yang maju. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah.
فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا أَفَاقَ مِنْ هَذِهِ صَرْعَةٍ. Ketika Allah inginkan seorang baginya kebaikan, dia akan sadar daripada kesetanan ini. Wa nadhara ila bana'i dunya masru'in. Dia akan melihat bagaimana penghuni dunia ini semuanya mereka dalam keadaan kesetanan. Haulahu yaminun wa shimalan, dia lihat sekitarnya kiri kanan, ala ikhtilafi tabaqatihim, dengan segala macam tingkatan manusia, laki-laki, perempuan, besar kecil, banyak dia lihat. Subhanallah, dia takjub. Kenapa orang banyak begitu banyak orang-orang kesurupan di mana-mana, disurupi syaitan. Mereka tak sadar. Dia yang dianggap aneh, dia dianggap subhanallah sakit, padahal dia yang sehat. Ya, orang gila dan Anda mengatakan Anda yang gila, dia sehat. Subhanallah. Faminhum man atbaqa bihil junun wa minhum man yafiqu ahyanan qalilatan. Di antara mereka ada yang gila total, habis ikut syaitan, tak ada lagi peluang untuk ikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kadang-kadang kumat, kambuh, kesyatanannya, menghumbar auratnya, syahwatnya, kadang-kadang sadar. Wa ya'udu ila junudihi, kadang-kadang kembali lagi pada kegilaannya. Wa minhum man yafiqu marratan wa yajinnu ukhra. Ada yang sadar, ada yang kesurupan lagi. Fa idza afiqa amila amal ahli ifaqa, kalau dia sadar seketika dia tobat istighfar. Ya, wa ya'udu ila junudihi, kadang-kadang setelah itu kembali lagi kepada kegilaannya. Nah, fayaqa'u fit takhabbut, akhirnya begitulah kondisinya. Kadang sadar, kadang gila, kadang sadar, kadang gila. Sadar, salatlah dia, mengajilah dia. Gila, lepas semuanya. Masya Allah, tabarakallah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah yang dapat kita sajikan dari sisi materi pembahasan kita pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita ya kemudahan untuk mengamalkan agamanya, sadar dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, mawas diri, ya membenarkan janjinya, senantiasa dijaganya dengan taufik dan hidayahnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan pindah kepada ya sesi kedua, soal jawab. Kita melihat pertanyaan ini masuk kepada kita. Ustadz, pertanyaannya begini. Bila seorang suami dalam keadaan sakit, tidak berpuasa, kemudian sang istri telah bersih di siang hari Ramadan, bolehkah dalam keadaan seperti ini keduanya melakukan jima? Andai kata memang ya seorang laki-laki itu sakit, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uzur bagi dia untuk tidak berpuasa karena penyakitnya, ya menunjukkan penyakitnya penyakit yang lumayan parah, subhanallah, bukan penyakit-penyakit ringan. Ya, andai kata pertanyaan seperti ini, dia sakit tapi dia mampu berjima, sementara orang dalam kondisi sakit parah tak akan mampu berjima, maka dicurigai kebenaran penyakitnya. Maka timbang-timbang ulanglah, benarkah dia dalam kondisi sakit. Jika hanya sekedar demam semacamnya, dia batalkan puasanya, subhanallah. Kemudian dia berjima kepada keluarganya, ini dipertanyakan lagi sakitnya. Ya, namun dalam kondisi-kondisi yang memang ya pergi musafir, ya dalam keadaan safar, suami istri, ya, atau dia pulang dari safar dan dia dalam kondisi dia tak berpuasa, mendapat isinya di siang hari dalam keadaan ya suci daripada haid, kemudian dia campuri, insyaallah tak ada masalah dalam bab ini. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, jika seorang wanita berhalangan kemudian ikut sahur bersama keluarganya, apakah juga mendapatkan keberkahan sebagaimana yang disebutkan hadis Rasulullah? Wallahu tabaraka ta'ala alam. Kata Nabi, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur itu adalah makan sebelum fajar bagi orang-orang yang mau berpuasa. Ya, sementara perempuan yang berhalangan, dia makan bukan untuk berpuasa tapi untuk menemani orang yang bersahur. Insyaallah taala akan dapat pahala karena menemani orang-orang ya ketika sahur, menemani suaminya, menemani anaknya, membuat mereka senang, membuat mereka
ya nyaman, apalagi dia yang mengabdikan dirinya memasak untuk mereka, insya Allah dengan hal itu dapat pahala, insya Allah tabaraka ta'ala, dapat keberkahan daripada apa yang dilakukan. Ustaz, bolehkah seorang pasangan suami istri mandi bersama di siang Ramadan? Apakah dapat membatalkan puasanya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tak ada masalah mereka mandi bersama selama mereka mampu menjaga diri mereka untuk tidak melanjutkan pada jenjang yang lebih parah berupa jima. Andai kata mereka mampu menahan diri, nggak ada masalah. Tapi apabila khawatir maka jangan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikian kajian kita pada kesempatan ya kali ini. Kita padakan sampai sini dulu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berjumpa pada kesempatan lainnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.